dari kelas 11 TP, izin mengajar Pak. Ya, Mas Farhan silakan duduk. Oh, siapa Pak? Terima kasih Pak. Ya. Gimana kabarnya Mas Farhan? Siap, alhamdulillah baik Pak. Oke, Mas Farhan. Saya dapat informasi. Apa betul Mas Farhan itu menghilangkan buku bahasa Inggris milik sekolah? Siap, benar Pak. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa bisa sampai hilang bukunya itu? Siap, kronologinya itu begini Pak. Kan waktu itu saya meletakkan buku bahasa Inggrisnya itu di tangan. Setelah itu saya dipanggil untuk pengecekan TB di klinik bersama puskesmas. Setelah itu ketika sore hari saya ingat itu Pak. Waktu itu saya kembali lagi ke taman dan saya mengecek dan tidak ada Pak. Oke, sudah mencoba bertanya ke teman lain? Saya sudah Pak, saya sudah tanya teman-teman baik dari jurusan saya maupun di luar jurusan saya, namun tidak ada yang mengetahuinya Pak. Oke, menurut Mas Farhan ini itu ada kaitannya dengan keyakinan kita di kelas nggak? Siapa ada Pak? Apa itu? Siapa tentang kedisiplinan dalam meletakkan dan mengembalikan buku Bapak. Oke, berarti pada keyakinan itu Mas Farhan terlewatkan ya atau terlanggar gitu ya? Ya, gitu. Jadi supaya tidak terulang lagi untuk kedepannya dan sebagai bentuk solusi yang dilakukan Mas Farhan, kira-kira apa yang akan dilakukan Mas Farhan selanjutnya? Siapa Pak, untuk selanjutnya saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan tidak mengulangi hal itu kembali. Dan untuk buku yang saya hilangkan, saya akan mencoba melaporkannya kepada petugas perpustakaan. Dan bila mana jika saya disuruh menggantinya, saya siap menggantinya Bapak. Oke, baik. Jadi Mas Farhan sudah memahami ya apa yang harus dilakukan Mas Farhan setelah ini ya? Saya sudah Bapak. Oke. Ya, kalau begitu silakan Mas Farhan bisa ke perpustakaan untuk melakukan apa yang Mas Farhan tadi sudah rencanakan. Siap. Oke, terima kasih Mas Farhan. Terima kasih Pak. Ya. Mas Alvin, Saya Bapak, Dari mana Mas? saya dari kamar mandi mau ke lab komputer Bapak. Oh gitu. Bapak lihat sepatunya Mas Alvin warnanya nggak hitam ya? Saya benar Bapak. Mas Alvin pasti punya alasan kenapa sepatunya nggak hitam. Nah, Saya karena kemarin sore kehujanan Bapak. kalau kehujanan terus kenapa? Kalau kehujanan takutnya nanti di saat saya memakai sepatu yang basah terjadi takutnya sakit, jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran besokan harinya. Oh iya, betul. Karena bisa sakit ya kalau sepatunya basah dipakai seharian ya. Oke. Nah, kira-kira ini dari kalau menurut Mas Alvin sepatunya nggak hitam ini ada nggak keyakinan kelas yang dilanggar oleh Mas Alvin? Saya pada Bapak, yaitu pada keyakinan yang saya langgar yaitu tentang disiplin Bapak. Ya, jadi karena tidak sesuai aturan ya sepatunya ya. Disiplinnya dilanggar. Kalau gitu, Mas Alvin sudah tahu ada keyakinan yang dilanggar, kemudian Mas Alvin tapi juga punya alasan kenapa tidak menggunakan sepatu hitam. Untuk kedepannya, kira-kira apa yang Mas Alvin bisa lakukan supaya tetap mengikuti aturan walaupun kondisinya sempat hujan sore harinya dan lain sebagainya. Jadi gini Bapak, untuk kedepannya di saat habis pulang sekolah terjadi hujan, saya langsung mencopot sepatu saya dan memasukkan dalam tas Bapak supaya tidak basah dan besok bisa digunakan kembali untuk berangkat ke sekolah. Oke, baik kalau begitu. Jadi Mas Alvin sudah tahu apa yang perlu dilakukan
Oke, ya, saya rasa itu silakan dilanjutkan kegiatan. Siapa Pak? Terima kasih. Oke, halo Mas Farhan. Halo Bapak. Oke, tadi sudah mencoba ini ya, kita praktekkan penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, saya ingin bertanya beberapa hal ke Mas Farhan. Kalau dari Mas Farhan, yang dirasakan apa nih setelah mencoba praktik penyelesaian masalah yang seperti tadi, pakai segitiga restitusi? Siapa Pak? Perasaan saya setelah saya melaksanakan praktik tersebut, saya merasakan sebuah kenyamanan di dalam praktik itu Bapak. Nah, itu kenyamanan itu adalah suatu hal yang tidak pernah kita rasakan selama kita melaksanakan seperti pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan. Jadi kita feel-nya di sini tuh nyantai aja bahasanya, nyantai aja dan nyaman di situ. Jadi ketika kita ditanya kamu itu salah ini, salah itu, kita nggak merasa disalahkan, tapi kita merasa seperti diajak ngobrol terus menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik seperti itu Bapak. Cara seperti ini itu agak cukup membantu karena siswa itu akan merasa bersalah dan dia akan berpikir kedua kali atau berpikir panjang untuk melakukan suatu masalah yang sama untuk kedepannya. Jadi timbul rasa mandiri.